Hampir 4 tahun lalu loh aku nahan ini semua. Nggak sembarangan up karena dia masih menafkahi kala itu, kasih uang bulanan. Nah sekarang hilang. Secara agama, anak yang di luar pernikahan memang bukan tanggung jawab sang laki. Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang. Hello everyone, I'm Mr. Kim dan selamat datang ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat, fighting! Well, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang topik yang lagi panas banget ya guys, dan juga ramai banget diperbincangkan. Dan ini hampir di semua sosmed itu ramai banget dibahas. Di IG rame, di TikTok rame, di Twitter rame, di Facebook aku belum cek sih. Adapun untuk topik yang akan kita masukkan adalah mengenai Lisa Mariana nih teman-teman. Yang mana belum lama ini dia itu mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan kepada publik. Tapi guys, sebelum kita lanjut, di sini aku merekomendasiin produk Hermas buat kalian yang rambutnya itu kusam atau bahkan sampai kasar, sampai ngebuat pasangan kalian itu enggan untuk membelai rambut kalian. Teman-teman cobain deh Hermasnya CBD. Dari rambut aku yang kayak gini bentukannya, oke, setelah pakai jadi jadi sebegini guys. Itu ngebuat rambut jadi halus, tanpa berkilau, dan dia itu harum. Harumnya juga awet banget. Buat kalian yang tertarik, nanti bisa langsung cek produk, lagi diskon murce banget. Jadi buruan guys, gercep, jangan sampai kehabisan. Alright, enough ya guys, dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Untuk pertama, kita bakal bahas dulu ya tentang siapakah Lisa Mariana. Well, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari berita1.com, Lisa Mariana itu dikenal sebagai seorang model majalah dewasa dan juga selebgram. Akun IG-nya juga sudah memiliki lebih dari 700.000 followers guys, wih banyak banget ya. Dalam akun tersebut dia kerap membagikan foto-foto hasil pemotretan dan juga interviewnya. Lantas, apa yang terjadi dengan sosok Lisa? Nah guys, belum lama ini dia tuh mengungkapkan tentang sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan kepada publik, di mana dia mengklaim bahwa selama ini dia menerima nafkah untuk anaknya. Namun setelah si pria dikabarkan tersandung kasus KPK, Lisa mengaku tidak lagi mendapatkan nafkah tersebut. Nah, hal inilah yang lantas diduga menjadi alasan dibalik keputusannya untuk mengungkapkan hal itu ke publik. Dan guys, berikut adalah bagaimana story dari Lisa Mariana. Coba kita lihat ya bareng-bareng. Kala itu, saya dipaksa oleh ajudannya untuk tanda tangan surat yang menyatakan bahwa saya berbohong atau merekayasa. Tim ke rumah saya lebih dari 4 orang pada kala itu. Saya, kakak saya, dan ibu saya dipush. Karena saya lihat ibu saya menangis karena dia mengancam akan melakukan hal-hal nekat kepada saya dan anak saya. Akhirnya ibu saya menyetujui untuk menandatangan surat tersebut. Dan dia berjanji untuk bertanggung jawab atas anak saya sampai selesai pendidikan atau kuliah. Nyatanya, ku perjelas sekali lagi, jangankan mental dan tenaga, nyawaku pun akan kukorbankan demi kebahagiaan anakku. Dan jika kamu melihat caraku sangat brutal untuk mengejar uang, itu karena aku tahu gimana rasanya saat anak-anakku butuh. Tapi tidak ada satu orang pun yang mengulurkan tangannya meskipun itu orang terdekatmu. Jadi saya di sini hanya minta hak anak saya. Bapak intim gak usah takut untuk fasilitas atau uang yang Bapak kasih. Saya nikmatin sekalipun harus kelaparan demi anak, saya rela. Faham ya? Terus di sini ada yang DM nih guys, isi DM-nya seperti ini. Sumpah kak, nggak nyangka sekali keluar air begini. Padahal agamais sekali di sosmed. Tapi Tuhan adil kayak Allah. Astagfirullahaladzim, kok bisa ngomong kayak gini ya? Astagfirullahaladzim. Kita nggak usah bacain ya guys isi DM-nya, kok bisa ya orang DM kayak gini. Terus sini untuk si Lisa mengatakan, intinya adalah dia mendengarkan tentang musibah itu waktu bayinya itu masih usia 5 bulan katanya guys. Ya aku nge-freeze saja, mau sedih atau gimana nggak bisa dijelaskan perasaanku saat itu. Gak mau viral, maunya hak anakku. Dari kemarin kalau mau juga aku tanggapin deh wartawan yang DM. Hampir 4 tahun lalu loh aku nahan ini semua. Gak sembarangan up karena dia masih menafkahi kala itu, kasih uang bulanan. Nah sekarang hilang karena kasus. Ajudan aja yang respon WA itu pun slow respon banget. Lalu di sini menampilkan DM ya dari si terduga prianya guys ya. Dan kalau kita lihat bagaimana isi DM-nya, si Lisa itu seperti meminta tolong kepada si Akang. Lalu di postingan IG story ini Lisa menuliskan, sebelum tahu ku hamil, yang chat setiap hari dia ngejar-ngejar. Pas udah tahu slow respon. Di DM baku, di telepon mah mesra, muak. Ini chat kalau nggak salah aku lagi sakit, kontraksi atau apa gitu. Kang, Akang tolong respon Lisa Kang. Terus direspon nih guys. Lisa, tim pengacara dan polisi menemukan bahwa kamu banyak berbohong. Salah satunya kamu ternyata tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswi di sini. Mereka sudah cek ke kampus. Berarti selama ini kamu juga bohong ya terkait sekolah lagi. Tapi uang sekolah atau laptopnya kamu ambil. Terus dibalas,
Ya Allah, saya sedang mengandung Kang. Dari situ saya nggak pernah lanjut lagi karena saya malu, perut saya sudah membesar. Saya tidak pernah berbohong. Oke, berarti dia masih mengenyam pendidikan pada kali itu ya, udah kuliah maksudnya. Tapi nggak dulu kuliah atau nggak lanjut kuliah waktu hamil. Next, ke postingan yang berikutnya. Tidak akan takut selagi saya benar. Apalagi yang saya perjuangkan adalah hak anak. Sama sekali tidak takut. Kalau sudah menyangkut anak, beda urusan. Akan ku hadapi sampai manapun. Faham ya? Tidak peduli Anda orang besar atau orang penting atau apapun itu. Saya punya Allah. Kemudian di IG story yang berikutnya, Lisa di sini menampilkan home coach tentang masalah menelantarkan anak. Dan isinya seperti ini, coba kita simak bersama-sama. Di saat lu ngelantarin anak lu, suatu hari nanti lu tua, lu bakal ditelantarkan sama anak lu. Gitu. Hukum tabur tua itu pasti. Lu boleh nakal tapi lu jangan pernah jahat sama orang. Oke, itu adalah isi quote-nya ya guys. Kemudian di story yang berikutnya, Lisa seperti menggunakan efek pisang dan juga berbicara mengenai beberapa hal nih guys. Untuk lebih jelasnya langsung aja ya kita dengerin. Nah lo baru kelar mandi masuk akun gosip. Dulu nak. Jadi gini loh ya. Kalian kalau visit akun aku pasti yang kayak ini cewek apa sih? Udah negatif semua ada di aku. Simpenan fakor gitu ya. Terserah mau bilang apa, yang pada intinya adalah aku butuh hak anak aku. Dah gak lebih. Itu aja, terserah. Namanya manusia ada hilafnya. Memang aku bukan perempuan baik-baik, bukan perempuan yang tertutup, bukan yang berhijab, tapi setidaknya aku mempunyai moral. Ya, mempunyai moral dan tidak menggugurkan anakku. Dah. Sudah masuk account gosip, sudah rame. Ya sudah, kalian visit accountku, pasti kalian akan menilai aku negatif karena brandingku yang seperti ini. Itu terserah, tapi yang kalian harus tahu, aku tetap seorang ibu yang sedang memperjuangkan hak anaknya. Terima kasih. Kemudian Lisa di sini menunjukkan tentang bagaimana dirinya yang mendapatkan banyak DM yang memintanya untuk nge-spill bukti-buktinya nih teman-teman. Dan menanggapi tentang permintaan ini, Lisa mengatakan, Spill bukti. Belum bisa ya sayang ya. Karena memang ada beberapa part yang gak bisa dikonsumsi publik gitu. Akan aku keluarkan, tapi nah ada waktunya ya nanti. Kayak gitu, nggak sembarangan aku main up aja gitu beb. Untuk hari ini aku agak shock karena aku nggak expect bakal serame ini gitu ya. Gitu aja sih, makasih. Oke, dari pihak bapak tadi udah ada itikat baik menghubungi aku, telepon aku barusan saja. Jadi di sini aku nggak bisa ngomong banyak. Udah itu dulu. Tadi udah ditelepon. Untuk masalah kalian mau judge aku apapun itu terserah. Aku hanya seorang ibu yang memperjuangkan hak anaknya. Udah itu. Makasih. intinya adalah alasan kenapa dia nge-up ini ke publik adalah ingin memperjuangkan hak anaknya. Dan guys, pada akhirnya hal ini pun lantas menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen. Banyak di mereka yang telah memberikan berbagai macam reaksi. Ada yang menilai bahwa ini tuh seperti merujuk kepada arah untuk mengalihkan isu. Kemudian ada yang memberikan reaksi mereka itu kaget banget ngebaca berita ini. Terus ada juga yang mengungkapkan keprihatinannya kepada sang wanita. Dan masih banyak lagi. Dari sini aku mungkin bisa bacain beberapa komentar-komentar dari netizen ya guys. Yang pertama ada yang komen kayak gini. Anak di luar nikah dinasabkan kepada ibunya dan tidak kepada ayahnya. Terus anak di luar nikah juga tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan ayahnya. Anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibu. Bentar, tapi setauku, koreksi ya kalau aku salah, secara agama, anak yang di luar pernikahan memang bukan tanggung jawab sang laki. Dan sekarang baru ingat, aku punya Allah. Kemarin pas buat nggak ingat Tapi ya semoga cepat selesai ya mbak permasalahannya dan diberikan jalan keluar. Tapi untuk case ini, woman support woman nggak berlaku di saya. Komentar dari Kak Jinju ini ada benernya juga sih guys. Di sini kita perlu pertanyakan ya, apakah mereka itu sudah dalam status pernikahan atau bagaimana nih? Apakah sudah terdaftar secara sah di mata negara atau bagaimana? Karena kalau seandainya mereka sudah terdaftar
secara sah di mata negara atau secara hukum, si wanita bisa aja gitu nuntut agar prianya memberikan nafkah gitu kepada anaknya. Tapi kalau enggak, by the way, di sini tuh aku nggak bermaksud untuk nyalahin si wanita atau kakaknya. Tapi menurut aku dari masalah ini tuh kita bisa dapat belajar ya guys, untuk memiliki hubungan yang sah dulu gitu, sebelum akhirnya memiliki buah hati. Kalau kita nggak memiliki hubungan yang sah dengan pria tersebut, ya kita nggak tuh. Maksudnya adalah kalau kalian itu nggak memiliki hubungan yang sah dengan si pria, terus kalian udah punya anak dari hubungan tersebut, susah juga nih guys untuk menuntut haknya. Jadi benar-benar penting banget sih guys memiliki anak dari hubungan pernikahan yang sah. Dan guys, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Di sisi lain, Ridwan Kamil yang diduga sebagai pria yang masukkan oleh postingan tersebut telah memberikan klarifikasi. Dalam postingannya di Instagram, beliau menuliskan, "Banyak sekali ujian kehidupan yang sedang saya lalui. Cukup melelahkan untuk menjelaskan satu persatu. Semoga saya bisa melaluinya dengan ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin." Klarifikasi. Kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang. Saya hanya bertemu yang bersangkutan satu kali terkait permohonan bantuan kuliah. Dan permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan. Bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya. Yang saya tidak pahami adalah mengapa sekarang dimunculkan lagi atas motivasi yang saya tidak pahami. Semoga yang bersangkutan diberikan hidayah. Karenanya untuk kali ini saya akan menggunakan tim hukum untuk mewakili saya dalam permasalahan ini. Sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin atas dosa dan kehilapan saya, baik yang terasa atau tidak. Karena sejatinya saya hanyalah manusia biasa. Dan mohon doanya agar kami selalu dijauhkan dari fitnah dunia dan semua yang membaca berita bisa tabayun dengan jernih. Apalagi ini saat bulan suci Ramadan. Terima kasih. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasi dari Ridwan Kamil terkait dugaan yang lagi beredar. Dan bagaimanakah pendapat kalian usai mendengarkan klarifikasi dari beliau? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Anyway, cukup sekian aja ya guys untuk hari ini. I'm Sulki pamit dan aku mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa guys di video berikutnya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Guys, di akhir video ini aku izin ya untuk nge-spill produk yang aku pakai. Ini tuh adalah produk Auto Pure Nature yang dapat membantu untuk mencerahkan kulit dan juga mengangkat komedo-komedo sehingga wajah jadi lebih mulus. Dan tolong dicatat ya, sebelum kalian pakai produk ini wajib dulu baca ketentuan-ketentuannya kayak gimana. Jangan langsung pakai, jangan. Dan pakainya itu di malam hari ya guys. Ini tuh harganya menurut aku terjangkau banget sih. Dia tuh start dari 30.000 atau 40 ribuan gitu. Dan kalau kalian lagi aktif-aktifnya pakai produk peeling, kalian tuh masih wajib banget pakai moisturizer sama sunscreen. Untuk moisturizer sendiri aku pakainya moisturizer dari Veril. Ini moisturizing gel. Harganya murah banget guys. Kemarin aku beli 30 ribuan gitu. Aku dapat diskon kemarin, nggak tahu sih kalau sekarang ya berapa harganya. Dan aku dapat ukuran 100 ml. Oh ya, ini tuh ya ada pembantu untuk melembabkan kulit, menghaluskan dan juga mencerahkan kulit. Terus kalau untuk sunscreen, karena aku tuh kulitnya agak berminyak dan rentan berjerawat, begadang dikit aja udah muncul jerawat, aku pakai sunscreen dari Wardah. Ini tuh yang acne calming guys. SPF-nya itu adalah 35 PA+++. Ini tuh nggak ada white cast dan waktu dipakai di wajah itu adem, cepet juga meresapnya. Pokoknya mantul sih kalau kataku ya. Dan mau kalian yang mungkin pengen mencerahkan kulit kalian, cobain guys body serumnya Herboris dengan 5 kali vitamin E ini. Oh ya, ini tuh ya cocok untuk semua jenis kulit termasuk kulit yang sensitif. Dan itu juga ada efek tone up, jadi setelah kalian pakai kulit tuh bakal kelihatan lebih cerah guys. Buat kalian yang tertarik untuk cobain produk-produk ini, nanti bisa langsung aja mampir ke tag produk aku. Thank you so much.